واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين، إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita kembali mengucapkan segala puji hanyalah milik Allah Rabbil Alamin yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya untuk kita semua. Maka lagi dan lagi terus kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita di atas agamanya dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di masa yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pengaruh negatif. Kita berada di akhir zaman yang mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qabidu bidinihi kal-qabidi alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman ini, bagaikan orang yang memegang bara api. Karena hidayah ini mahal, kita wajib untuk senantiasa meminta kepada Allah untuk ditetapkan di atas hidayah ini. Karena zaman sekarang luar biasa, hal-hal yang sangat menyedihkan. Saya pernah melihat berita seorang yang tadinya imam di Masjidil Haram, imam muslim, Syekh Kalbani hadahullah. Nah, sekarang beliau joget-joget, ya, bahkan naudzubillah berbalik, ya, bahkan membolehkan musik sekarang. Kemudian ikut juga main judi, naudzubillah. Perbolakan hati manusia ini, naudzubillah. Jadi butuh sekali kita banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Bahkan ada juga tadinya orang yang luar biasa ilmunya, masya Allah, banyak mengasih kajian, Pak. Sekarang menyerang sunnah, dipengaruhi oleh istrinya, naudzubillahi min dzalik. Luar biasa sekarang, ya. Kalau seandainya kita tidak banyak berdoa, karena yang membolak-balik hati itu Allah, dan Allah akan meneguhkan kita dalam keistiqomahan asalkan satu, keikhlasan. Itu yang penting. Karena ikhlas inilah yang mampu untuk membuat seseorang itu konsisten dalam ketaatan. Ikhlas. Makanya kenapa Nabi pernah menyampaikan hadis dalam Sahih Muslim dan lain-lain, dan dalam Sahih Muslim Nabi menceritakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Sungguh akan ada salah seorang di antara kalian, kata Rasul, kita ini umatnya beliau, benar-benar akan mengamalkan amalan penduduk surga.
amal solehnya minta ampun, Pak. Masya Allah, orang saleh, taat luar biasa. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya sejengkal, sekilan lagi ya. Namun ternyata takdir berkata lain, di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Sebaliknya ada orang ya yang kehidupannya penuh dengan maksiat, sehingga sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu sama satu jengkal. Namun takdir berkata lain, di akhir hayatnya dia bertobat melakukan amalan penduduk surga sehingga dia masuk surga. Subhanallah. Hadis ini Pak diterangkan oleh hadis yang lain, ternyata laki-laki yang tadinya banyak amal solehnya fima yabdulin nas, ternyata itu hanya yang tampak di depan manusia. Ternyata hanya pencitraan ya. Namun hatinya, keikhlasannya tidak, dia hanya mencari muka manusia, riya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para ulama mengatakan kalau kita pingin husnul khatimah, maka perbaiki niat. Jadi kenapa orang itu banyak yang tadinya Masya Allah soleh, ya kan? Kemudian di akhirnya Pak, na'udzubillah, ini ada masalah dengan niatnya. Boleh jadi ada riya yang bersembunyi di balik dadanya. Karena manusia dan lain-lain, karena ketenaran dan lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu ya marilah kita kembali menata hati kita, memperkuat keikhlasan kita kepada Allah, karena orang-orang yang ikhlaslah nantinya yang akan dibantu oleh Allah untuk mengucapkan kalimatul ikhlas. Jadi kalimat tauhid itu Pak, kalimat la ilaha illallah itu disebut juga dengan istilah kalimatul ikhlas. Kalimat yang menunjukkan keikhlasan seseorang itu. Itulah nanti yang akan Allah bimbing, mudahkan membaca la ilaha illallah. Maka untuk itu Pak, kita awali dengan ikhlas. Perbaiki niat kita selalu karena Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan, iblis tidak akan senang. Akan berusaha sekuat tenaga mereka untuk menyelewengkan niat kita, untuk menggoda kita untuk riya, untuk sum'ah, untuk berbuat kesyirikan dalam niat-niat kita. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh penulis Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kita masih pada surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 107. Masih tentang nasikh dan mansukh. Jadi ada ayat yang memang dihapus oleh Allah, kemudian diganti lafaznya, atau tetap lafaznya namun hukumnya telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala ini dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Kemarin kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ya, apa yang kami telah hapus ya, min ayatin, dari ayat, aw nunsiha, atau kami buat engkau Muhammad SAW lupa terhadap ayat itu. Jadi Allah yang membuat orang itu lupa. Na'ti, maka kami akan datangkan bi khairin minha, dengan ayat yang lebih baik dari ayat yang dihapus dan atau yang dibuat lupa Rasulullah oleh Allah. Au misliha, atau kami datangkan yang semisal dengan ayat itu. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad SAW, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa, maha mampu. Jadi ingat Pak, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu ya melakukan apapun kepada kita. Maka untuk itu jangan pernah putus asa dengan doa. Doa adalah senjata seorang mukmin yang paling ampuh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjatanya kaum muslimin. Maka jangan pernah kita merasa
lemah dalam berdoa. Udahlah, Allah tidak mengabulkan doa-doaku. Jangan Pak. Mungkin Allah belum mengabulkan sekarang. Karena Allah tahu kalau Allah kabulkan sekarang akan ada dampak negatif, kemudaratan yang akan kita dapatkan. Misalkan kita pingin sekarang, ya Allah ya, tambahlah istriku satu lagi. Mungkin ya. Allah nggak nambah karena Allah tahu, nah ini bahaya nanti nih kalau dikasih satu, ya ini akan menjandakan istrinya ini kan. Akan ada juga orang sekarang Pak ya, iya menyelamatkan janda, namun ternyata menjandakan istri. Jangan Pak. Saya mengambil kata-kata Ustadz Firanda ya. Kalau engkau menikah itu jangan melihat dari sisi keadilan saja. Namun kita juga harus melihat dari sisi perasaan. Iya, bagaimana sisi perasaan ini Pak? Kita ingat ketika kita susah, ya kan? Kita bersama istri pertama kita, ya kan? Iya, susah, pahit hidup kita. Kemudian Allah bukakan pintu rezeki kita. Dan ingat, rezeki yang Allah bukakan untuk kita itu bukan rezeki kita baik Pak. Juga rezeki istri kita. Ya. Allah mudahkan rezeki kita hari ini, itu juga rezeki anak dan istri kita. Namun bagaimana perasaan kita ketika Allah bukakan rezeki kita, ya, rezeki istri kita melalui kita gitu kan. Allah beri rezeki, kemudian setelah itu ya kita lebih mengedepankan istri muda kan gitu. Tidak sabar terhadap istri tua. Udahlah sedikit aja istri tua kita cekcok, udah saya lepas kali yang tuanya. Ini di mana perasaannya kan seperti itu. Walaupun dalam ilmu fikih boleh-boleh saja kan gitu. Sebagaimana Ustaz Firanda itu Pak pernah mengibaratkan seorang istri boleh dalam ilmu fikih boleh minta cerai. Kalau seandainya, mohon maaf ya, kalau suaminya itu impoten gitu Pak ya. Iya, itu boleh Pak karena istri itu punya hak biologis gitu kan. Tapi jangan lihat hukum fikih saja. Namun seorang istri pun harus peka secara perasaan. Masa tega-teganya seperti itu ya? Yang mana suaminya ketika ekonomi biasa-biasa saja, mungkin ekonominya sudah Masya Allah gitu Pak ya. Ketika suaminya sudah lemah, sudah impoten, diminta cerai, ditinggalkan, mana perasaannya gitu. Begitu juga sebaliknya, mana perasaan suami ya yang awalnya dia susah payah dengan istri pertamanya, tiba-tiba sudah punya ekonomi yang mapan ya kan, nah, kemudian menceraikan istri yang pertama, kemudian menyelamatkan istri muda atau janda gitu. Menjandakan istri yang pertama, itu tentu Pak ini tidak punya perasaan yang seperti itu. Nah ini hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pembahasan kita ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini ya, au nunsiha, atau kami lupakan ayat itu. Kami buat engkau wahai Muhammad lupa terhadap ayat itu. Jadi ayat ini Pak, kata Imam Ibnu Katsir, faquri'a ala wajhaini. Ayat ini dibaca oleh ulama qiraat, ulama ahli baca Al-Qur'an ya, ala wajhaini, atas dua sisi atau dua cara membacanya. Bisa dibaca au nunsiha, ada juga ulama qiraat yang membacanya au nansaaha, au nunsiha. Jadi ada dua cara bacanya Pak. Dan ini bukan kita katakan oh Al-Quran kok beda-beda, enggak. Memang ayat Al-Quran itu Pak Allah turunkan dengan beberapa dialektika ya. Dialek ya cara membacanya. Maka ada namanya nama qiraat itu Pak, ada dari jalannya Imam Asim, ada juga Waros ya kan. Kemudian qiraatnya Ibnu Katsir itu ada dalam pelajaran ilmu qiraat. Kemudian kata beliau, fa amma man qara'a, adapun
ya yang membaca dengan bacaan nansa'aha bi fathin nuni, dengan memfathahkan huruf nunnya, nan ya. Jadi nun yang pertama itu difathahkan, Pak. Wal hamzata, dan huruf hamzahnya setelah sin difathahkan juga. Jadi nansa'a ya. Fama'nahu maka maknanya ba'da sin, ya hamzah setelah sin ini. Jadi dibaca nansa'aha. Jadi nunnya difathahkan, hamzahnya difathahkan juga cara membacanya, maka maknanya adalah nuakhiruha ya. Ma nansa'aha artinya ma nuakhiruha. Ya. Apa yang kami akhirkan ya. Ayatnya itu kepada engkau wahai Muhammad. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas ini, Pak? Ya, bukan pamannya. Anak paman. Abbas pamannya Ibnu Abbas. Ibnu artinya anak, Abbas adalah paman Nabi. Jadi anaknya Abbas. Jadi Ibnu Abbas betul, Pak ya. Ibnu Abbas ini Pak Abdullah, namanya Abdullah. Namun beliau ini dikenal dengan panggilan kunyahnya. Jadi kunyah itu Pak bisa diawali dengan Abu Qatadah, Abu Hurairah, ya kan? Kemudian Abu Anas, banyak. Ada Abu Hafsah ya, Abu Sofiyah. Juga diawali dengan Ibnu, Pak. Ada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Abbas ini ya. Nah, banyak Pak ya para ulama itu, para ulama salaf ya, namanya diawali dengan Abu atau Ibnu. Kalau perempuan diawali dengan Ummu ya. Ummu Abdillah, Ummu Sulaim ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, jadi Abdullah Ibnu Abbas yang berkata, jadi anaknya paman Nabi. Jadi beliau ini kedudukannya sebagai siapa? Sebagai sepupu Nabi. Beliau sepupu Nabi sekaligus muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk ulama pakar tafsir dari kalangan para sahabat. Jadi manusia yang paling hebat tentang tafsir setelah Nabi Pak ini Ibnu Abbas. Tentu yang paling paham tafsir itu Nabi gitu kan. Nabi nomor 1, manusia yang paling paham tentang Al-Quran Nabi. Kemudian setelah Nabi adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Ma nansakh min ayatin au nansa'aha." Kalau kita baca dengan bacaan yang kedua. Yaqul ya, beliau berkata, "Ma nubaddilu." Maknanya adalah ma nubaddilu, tidaklah kami mengganti ya. Min ayatin, dari ayat dari Al-Qur'an itu, au natsrukuha, atau kami tinggalkan, la nubaddiluha ya, tidak kami ya ganti. Artinya ya ayat yang dinasakh atau yang diganti, yang dihapus oleh Allah itu pasti diganti oleh Allah ya, itu maksudnya. Tidak akan ditinggalkan begitu saja tanpa untuk diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Mujahidun an ashabi Ibnu Mas'udin, berkata Imam Mujahid, ini ulama dari kalangan tabi'in ya. Beliau ini ketemu dengan sahabat ya. Muridnya para sahabat ya, guru beliau dan diantaranya adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi an ashabi Ibnu Mas'ud, dari sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud yang dibaca juga oleh Ibnu Mas'ud dengan au nansa'aha. Ya. Maksudnya au nansa'aha itu adalah kata Ibnu Mas'ud ya, nusbitu khattaha, kita tetapkan ya tulisannya, khotnya. Khot itu Pak tulisan. Ya. Wa nubaddilu hukmaha, dan kita ganti hukumnya. Itu makna firman Allah au nunsiha, yang juga dibaca au nansa'aha. Yaitu kita tetapkan tulisannya ada, tidak berubah, tidak dihapus oleh Allah, namun yang dihapus adalah hukumnya. Ini menurut tafsir Imam Ibnu Mas'ud, sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian waqala Abul Aliyah, berkata Al-Imam Abul Aliyah, ini juga ahli tafsir dari kalangan tabi'in ya. Au nansaha ay nuakhiruha indana. Makna dari firman Allah au nansaha yang dibaca oleh jumhur ya, mayoritas ulama qiraat itu Pak, au nunsiha, itu artinya au nunsiha, maaf, au nunsiha itu artinya
ai nuakhiruha indana. Kita akhirkan. Nah, ini maknanya. Wa amma ala qiraati au nunsiha, adapun yang sesuai dengan bacaan au nunsiha, dan ini bacaan mayoritas ulama qiraat ya, dibaca au nunsiha, maka faqala Qatadah, maka Imam Qatadah berkata, kana Allahu azza wa jalla yunsi nabiyahu ma yasha. Adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla membuat lupa nabinya ma yasha'u, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nabi itu pernah lupa. Jadi yang membuat nabi itu lupa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nabi itu lupa, Pak? Nah, supaya tidak dianggap nabi itu sebagai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lupa. Karena nabi itu punya sisi kemanusiaan. Jadi Nabi Muhammad itu, Pak, ada dua gelarnya, Abdullah wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu, kan gitu. Nabi itu satu sisi adalah hamba Allah, manusia biasa kayak kita. Jadi Nabi itu punya ya sisi kemanusiaan. Nabi itu manusia biasa loh gitu. Jadi beda Nabi kita dengan keyakinan orang Nasrani. Orang Nasrani tidak menganggap Nabi kan, menganggap Tuhan kan gitu ya. Tuhan yang berubah wujud menjadi manusia kan gitu. Yang merupakan sifat Tuhan menjadi manusia, firman yang menjadi manusia kan gitu. Kata mereka tentang siapa? Tentang Nabi Isa, atau bahasa Yunaninya Yesus. Ya. Kalau kita umat Islam kita tidak menganggap Nabi Muhammad Tuhan. Nauzubillah, Pak, musyrik kita. Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, Abdullah, hamba Allah. Kayak kita juga Abdullah. Namun bedanya kita dengan Nabi itu Rasulullah. Kalau kita enggak, Abdullah saja. Nabi itu utusan Allah. Nah, itu. Yang namanya utusan Allah, maka apa yang beliau sampaikan itu benar, Pak, dibimbing oleh Allah. Yang keluar dari mulut beliau itu wahyu. Sehingga Allah mengatakan tentang Nabi kita, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu. Enggak. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali apa yang beliau sampaikan benar-benar adalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Kemudian dalam hadis sahih beliau mengatakan ma kharaja minni illa haqqun. Tidaklah keluar dari lisanku ini melainkan kebenaran. Itulah sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu umum, luas maknanya. Apa itu sunnah Nabi, Pak? Nah, jadi sunnah itu jangan selalu kita kaitkan dengan sunnah dalam tinjauan ilmu fikih. Memang betul dalam ilmu fikih, Pak, sunnah itu sempit mananya. Apa arti sunnah? Sunnah itu, Pak, lawan dari wajib. Itu sunnah menurut ilmu fikih. Namun sunnah menurut ya hadis, dalam tinjauan ilmu hadis ya kan, sunnah itu umum, Pak. Sunnah itu mananya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Sebagian ulama bahkan menambahkan termasuk juga sifat. Karena kita mencontoh sifat Nabi itu sunnah, ya Pak ya. Jadi sifat Nabi itu ada dua. Ada sifat terkait dengan fisik Nabi, itu namanya khalqiyah. Ada sifat terkait dengan karakter Nabi atau khuluqiyah, akhlak Rasul. Contoh akhlak Rasul, Pak ya. Rasul itu pemaaf. Rasul tidak pernah dendam. Jadi ketika kita mencontoh sifat pemaafnya Nabi, Pak, berarti kita telah mengamalkan sunnah. Jadi sunnah Nabi itu ada yang wajib juga hukumnya. Contoh, Pak ya, perbuatan Nabi, sholat. Sholat wajib itu sunnah Nabi itu sholat, Pak ya. Maka sunnah yang hukumnya wajib. Nah ini sunnah dalam pengertian yang lebih luas. Bukan, Pak ya, sunnah lawan dari wajib dalam perspektif ilmu hadis. Bukan itu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang kalau kita tidak membedakan ini, Pak, susah untuk memahaminya. Nah, sehingga orang salah paham. Kalian ini sunnah kapan mengerjakan wajib, sunnah kan salah paham. Sunnah yang kita maksud ini Pak, sunnah yang merupakan ajaran Nabi. Maka sunnah Nabi itu nanti ada yang wajib hukumnya, ada yang mustahab, ada yang sekedar anjuran. Yang kalau ditinggalkan pelakunya tidak berdosa. Maka sunnah dalam pengertian yang luas artinya adalah ajaran
Nabi. Ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Maka ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kami ahlul wajib wal jamaah katanya. Kan salah kaprah. Sunnah di situ bukan sunnah lawan dari wajib, Pak. Namun ahlus sunnah itu adalah orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Sunnah yang bermakna ajaran di situ. Apa yang disandarkan kepada Nabi. Karena orang yang betul-betul mencintai Nabi, Pak, adalah orang yang menjalankan sunnahnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik dan hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Hajar, kata Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan sunnah Nabi, maka dia adalah orang yang cinta kepadaku. Jadi orang yang cinta kepada Nabi itu, Pak, batasannya atau ukuran orang yang cinta kepada Nabi itu, Pak, adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Bukan hanya ucapan saya cinta kepada Nabi, tapi sunnah Nabi tidak kita hidupkan. Malah yang kita hidupkan adalah bid'ah. Iya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu yang kita hidupkan. Seperti mandi goari. Ya, itu kalau bahasanya. Iya, itu bukan sunnah dari Nabi, Pak. Itu kata Ustadz Abdul Aziz, mantan pendeta Hindu, Pak. Ada Pak di Jogja itu. Namanya Ustadz Abdul Aziz. Ada di YouTube tahun-tahun 2017-an, Pak ya. Pernah viral beliau. Mu'alaf, beliau mantan pendeta Buddha. Ternyata menuju hari itu, Pak, ajarannya ada di kitab Weda. Tidak ada dalam ajaran Islam. Namun sudah dirubah aja. Yang tadi mungkin bacaannya dari Hindu ya, dirubah jadi Yasinan, ya kan. Namun pelaksanaannya, Pak, ini menyerupai ajaran mereka. Karena dalam Islam itu, Pak, tidak boleh. Orang-orang yang berkumpul-kumpul di rumah orang yang sudah meninggal, maka sahabat sepakat ya. Kata sahabat dalam sanad yang sahih ya, kunna na'uddu al-ijtima'a inda baiti ahli al-mayyit minan niyahati. Ya. Kami sepakat menganggap ngumpul-ngumpul di rumah orang yang meninggal itu ini termasuk niyahah. Niyahah itu apa, Pak? Meratap. Meratap itu dosa besar dalam Islam. Tidak boleh. Karena meratap ini termasuk minal umuril jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ya susah kita, Pak ya. Kalau sudah menjadi tradisi ya terkadang kita dimarahi orang ya. Namun ya yang namanya hak itu, Pak, kata Imam Qatadah rahimahullah, qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit gitu. Walaupun orang tidak menerimanya, namun kalau memang itu salah tetap kita harus katakan salah. Dan hal yang semisal, Pak, pernah disampaikan juga oleh Ketua MUI Sumbar, Buya Gus Rizal. Saya pernah dengar langsung, Pak ya, ceramah beliau di channelnya ya. Beliau termasuk mengatakan tidak pas ada orang sekarang katanya yang mencarikan dalil ya acara-acara menuju hari 100 hari ini tidak ada dalam Islam, kata beliau. Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan hanya perkataan kita, Pak ya, maka ulama saja, Ketua MUI Sumbar saja, Pak ya, ini termasuk yang menentang tradisi seperti itu. Karena banyak mudaratnya, Pak. Ya, mudarat secara agama, Pak ya, itu bukan ajaran Islam. Bid'ah gitu ya. Kemudian mudarat dari sisi ya perekonomian. Kalau orang miskin misalkan, Pak, sempat meninggalnya, dia harus ngutang sana sini. Demi untuk apa, Pak? Untuk menjamu orang makan. Kasihan. Seharusnya orang yang meninggal itu yang kita bawakan makan, bukan mereka yang ngasih orang rame-rame makan, ya. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga betullah kata ulama salaf ya, tidaklah seseorang itu meninggalkan sunnah, melakukan bid'ah kecuali mereka mematikan sunnah. Sunnahnya apa, Pak? Kalau orang meninggal itu takziah. Dan takziah tidak mesti harus ngumpul-ngumpul, enggak. Takziah itu, Pak, memberikan ucapan belasungkawa untuk menghibur orang yang meninggal. Tidak usah ngumpul-ngumpul, Pak. 2 orang aja kita berdua-dua, enggak usah rame-rame juga. Kita kasih nasihat, Pak, sabar, Pak. Ya mudah-mudahan dengan musibah yang menimpa Bapak ini Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah ini Bapak Ibu,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Jadi ya Imam Qatadah mengatakan makna bacaan au nunsiha ya adalah Allah membuat lupa Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu lupa juga gitu. Namun ketika beliau lupa tentu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yansakhu ma yasha, dan Allah menasakh, menghapus ayat mana saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa rawa Ibnu Jaririn anil Qasim bin Rabi'ah qala. Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Rabi'ah. Ini juga ulama tafsir Pak ya, Imam Al-Qasim bin Rabi'ah. Dia berkata, sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqra'u. Saya mendengar Sa'd bin Abi Waqqas membaca ma nansakh min ayatin aw nansa'aha. Nah, jadi Sa'd bin Abi Waqqas itu membaca aw nansa'aha. Ya, ini termasuk bacaan dari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas ya. Qala, berkata Sa'd bin Abi Waqqas ya, qultu lahu, maaf ya, Al-Qasim bin Rabi'ah berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqas, qultu lahu, aku berkata kepadanya, fa inna Sa'id bin Al-Musayyib yaqra'u nunsiha. Sesungguhnya saya mendengar Sa'id bin Musayyib membaca au nunsiha. Qala ya, faqala Sa'ad, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, innal Qur'ana lam yanzil 'alal Musayyib. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak turun kepada Al-Musayyib gitu ya. Wala 'ala al-Musayyib, dan juga tidak kepada keluarganya Al-Musayyib ya. Al-Qur'an itu turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beginilah Pak ya jawabannya para ulama salaf ya. Artinya mereka tidak mau berdalil dengan perkataan manusia. Selagi ada hadis, maka hadis yang mereka dahulukan. Lihat, ini luar biasa. Ini menjadi metode bagi kita. Kan ada orang sekarang Pak, kita udah capek-capek ngapal hadis Pak ya. Kita sampaikan Pak, dalilnya hadis Nabi di mata. Kata Ustadz AS enggak seperti itu. Kata UAS enggak seperti itu. Ya Allah, seolah-olah agama ini, hadis ini tidak diturunkan sama Nabi gitu ya. Diturunkan kepada manusia. Nah, ini Pak, bisa kita gunakan metode sahabat ini. Artinya kalau ada hadis Pak, hadis nomor 1. Kaget kata ulama itu. Nah, ini hadirin yang dibilang karena ulama Pak hanya menyampaikan hadis, bukan ulama itu menjadi standar kebenaran enggak. Standar kebenaran tetap adalah Al-Qur'an dan hadis. Namun ulama itu yang membantu menyampaikan Al-Quran dan hadis ya. Ulama itu orang yang menyampaikan pesan Allah dan Rasulnya gitu ya. Bukan ulama yang menentang apa yang Allah sampaikan gitu ya. Atau perkataan ulama itu Pak dijadikan sebagai dalil untuk menyelisih Al-Quran gitu. Tidak boleh. Itu yang disebut dengan metode Pak ya. Metode atau manhaj dalam beragama. Jadi manhaj kita Ahlussunnah itu seperti apa? Metode kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun, ya, mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Tidak boleh. Nah, boleh kita menyampaikan kata ustadz ya, si A atau si fulan ya kan. Nah, ustadz itu menyampaikan firman Allah, boleh, tapi hanya perkataan ustadz itu saja. Untuk ya menolak Al-Quran dan hadis, tentu kita tidak punya adab kepada Allah dan Rasulnya. Nah, beginilah Pak ya metodenya para ulama terdahulu. Ulama Sesua kalau bahasa Minangnya Pak ya. Nah, kalau bahasa syar'inya ulama salaf kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi saat berkata sesungguhnya Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Al-Musayyib ya. Dan juga tidak kepada
keluarganya kan gitu. Kalau Nabi yang mengatakan baru saya percaya katanya. Tapi kalau hanya manusia itu bukan kebenaran mutlak. Karena kebenaran mutlak dalam Islam itu Pak Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih gitu ya. Kalau perkataan ulama itu relatif gitu. Bisa kita ambil, bisa kita tolak juga gitu ya. Kalau perkataan ulama itu ada dalilnya, dia punya dalil ya. Tidak hanya omongannya doang gitu kan. Ada dalil itu harus kita terima Pak. Tapi kalau hanya pendapat pribadinya, maaf gitu ya. Nah, tentu Al-Quran dan hadis lebih kita kedepankan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Allah jalla tsana'uhu. Allah Subhanahu wa taala jalla tsana'uhu berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan bacakan Al-Quran itu kepada engkau wahai Muhammad, fala tansa. Engkau tidak akan lupa. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu idza apabila nasita engkau lupa. Maka ketika Nabi lupa, Allah suruh ingat Allah, nanti Allah akan ingatkan gitu. Wa kadza demikianlah rawahu Abdul Razzaq, telah meriwayatkan Imam Abdul Razzaq, wa akhrajahu Al-Hakim, dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak namanya. Wa qala, Imam Al-Hakim berkata, ala syarti syaikhaini walam yukhrijahu. Jadi kitab Mustadraknya Imam Hakim itu Pak, beliau susun berdasarkan syarat sahih yang telah dilaksanakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Kemudian qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, wa ruwiya an Muhammad bin Ka'ab, diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, wa Qatadah wa Ikrimah, dari Qatadah dan Ikrimah, nahwu qauli Sa'id, yang sama dengan ucapan Sa'id tadi Pak. Jadi beliau lebih memilih bacaan ya kan au nansa'aha kan gitu. Wa rawal Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah riwayat Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, qala Umar, berkata Umar, ya, jadi Umar bin Khattab berkata, Aliyun aqdana. Ali bin Abi Thalib itu Pak, itu adalah yang paling paham tentang qada. Qada itu Pak, kalau terjadi persengketaannya peradilan, kalau bahasa kita peradilan. Jadi Ali ini lebih paham tentang ilmu fikih lah gitu ya. Misalkan ada dua sahabat yang sedang bertengkar, biasanya mereka kembalikan kepada Ali. Suruh Ali berdasarkan ilmu fikih yang dia miliki dari Al-Quran dan Sunnah yang dia fahami, dia akan memutuskan sesuai dengan ilmu agamanya. Jadi Ali ini Pak, ulama yang paling fikih, yang paling faqih, yang paling paham fikih tentang peradilan. Kemudian wa Ubayyun, dan Ubay. Nah ini Ubay ini siapa nih Pak? Ada yang tahu Pak? Siapa Ubay di sini Pak? Ubay bin Ka'ab, betul, masya Allah ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi, aqra'una, yang paling paham tentang qiraat. Nah, jadi Ubay itu Pak, seorang hafiz Al-Quran dan yang paling paham tentang ilmu Al-Quran di kalangan para sahabat. Kalau yang paling paham tafsir itu siapa Pak? Ibnu Abbas. Yang paling paham tentang ilmu peradilan, qada, ya kan, kehakiman gitu ya, ini Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang paling pakar tentang bacaan Al-Quran itu Ubay bin Ka'ab. Wa inna lanadau min qawli Ubay. Kalau seandainya ucapan Ubay itu Pak, Ubay saja yang paling hebat gitu ya, bacaan Al-Qurannya, kalau bertentangan dengan bacaan Nabi gitu ya, tidak sesuai dengan kebenaran gitu ya. Wa inna lanadau, kami betul-betul. Lihat Pak, jangan salah baca. Ada huruf lam Pak ya. Kalau dibaca panjang lam ini artinya tidak menjadi lam nafiyah. Tapi di sini kan pendek yang memberikan makna taukid. Artinya kami betul-betul akan meninggalkan ucapan pendapat Ubay apabila Ubay itu tidak sesuai dengan kebenaran gitu ya. Nah, padahal Ubay ini yang paling hebat. Walaupun hebat, kalau tidak sesuai dengan
kebenaran Pak, tetap sahabat tidak menerima. Ini luar biasanya metode beragamanya para sahabat gitu ya. Mereka betul-betul tidak taklid kepada manusia selain kepada Rasul saja. Wadzalika anna Ubayyan yaqul, karena hal itu ya Ubay berkata, ma ada syai'an, aku tidak akan meninggalkan sesuatu apapun, sami'tuhu yang aku dengar, min Rasulillah SAW, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay pun seperti itu ya metodenya. Beliau tidak akan meninggalkan cara bacaan yang beliau pernah dengar langsung dari Nabi. Wallahu yaqul, dan Allah, kata Ubay bin Ka'ab berkata, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Lihat, ini baca Ubay, sehingga saya katakan tadi bacaan yang paling tepat ya Pak ya. Ini jumhur ya, mengikut kepada bacaan Ubay, karena Ubay itu yang paling aqra, yang paling paham terhadap bacaan Al-Quran. Maka beliau membaca dengan nunsiha, bukan nansaha. Walaupun ada sahabat yang lain membaca nansaha. Ini masalah khilafiyah juga Pak ya, dalam bacaan qiraat. Namun yang pendapat yang kuat insya Allah adalah bacaan Ubay, karena Ubay itu memang mengkopi Pak, mendengar betul dari Nabi, apa yang didengar dari Nabi itulah yang dibacanya. Maka Ubay membacanya di sini wallahi, demi Allah ya, wallahu, dan Allah ya, yaqulu, berfirman kata Ubay ya, membaca ayat ini surah Al-Baqarah ayat 106 ini dengan bacaan ma nansakh min ayatin aw nunsiha, dengan bacaan nunsiha bukan nansaha ya. Na'ti bi khairi minha aw misliha, apa yang kami nasakh, yang kami hapus dari ayat dari Al-Quran ya, atau yang kami buat lupa engkau wahai Muhammad ya dari ayat itu, na'ti bi khairi minha, kami akan datangkan yang paling baik dari ayat yang dihapus atau yang dibuat lupa Nabi tersebut darinya, minha au misliha, atau Allah akan datangkan yang semisal dengannya. Wallahu taala alam bisawab, karena sudah masuk waktu Isya ya. Ya mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini Bapak Ibu bisa bermanfaat Pak ya, terutama bagi kami yang menyampaikan, demikian juga bagi Bapak Ibu yang hadir di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita di atas hidayah Islam, iman dan sunnah ini Pak ya, sampai kita bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.